Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 2. Pada pagi hari itu, guru dan murid yang duduk di atas kursi itu memandang seorang wanita yang berlutut sambil menangis terisak-isak di depan sang ketua. Giok Hongcu Yobi Kiok mengepal tangan kanannya, matanya mengeluarkan sinar berapi-api, sedangkan In Hong juga terbelalak memandang wanita itu, kedua tangan dikepal dan kemarahannya jelas nampak di wajahnya yang cantik. Lui Hua, ceritamu sukar untuk dapat kupercaya, terdengar Yobi Kiok berkata, suaranya halus, namun mengandung getaran yang mengiris jantung. Coba kau ulangi lagi apa yang telah terjadi dengan kalian berlima. Wanita itu, Lui Hua yang telah kita kenal, yaitu orang termuda di antara 5 orang anggota Giok Hongpang yang menyelidik ke Telaga Setan, kini menggunakan ujung lengan bajunya untuk menghapus air matanya dan berusaha untuk bicara tanpa diganggu isak dan menuturkan dengan sejelas-jelasnya. Dia menceritakan pengalaman mereka ketika merampas perahu sampai kemudian terpaksa mereka menyerah kalah karena kedua buah perahu itu digulingkan oleh para anggota Kui Engpang. Dengan suara terputus-putus dia mengulangi ceritanya betapa 4 orang temannya direjang dan diperkosa oleh para anggota Kui Engpang seperti 4 ekor domba yang diserbu segerombolan serigala di tempat terbuka, bahkan di depan matanya karena dia dipaksa untuk menonton oleh ketua Kui Engpang. Melihat betapa 4 orang teman itu tak mampu melawan sama sekali dan keempatnya tewas dalam keadaan yang amat mengerikan, terhina secara memalukan sekali. Kemudian betapa dia hanya dapat menangis ketika dia sendiri terpaksa melayani segala kehendak Kiang Ti yang mempermainkannya, memperkosanya, menghinanya bahkan kemudian menyerahkan dia untuk dipermainkan dan diperkosa oleh 4 orang pembantu ketua itu sebagai balas jasa atas penangkapan 5 orang wanita itu. Sepekan lamanya saya ditahan, mengalami penghinaan siang malam, dan akhirnya saya dibebaskan, diantar oleh 4 orang pembantu ketua yang lihai itu, diantar dengan perahu ke tepi telaga. Dan di dalam perahu itu pun saya harus mengalami penghinaan dan perkosaan yang sudah tak terhitung lagi banyaknya. Lui Hua menangis terisak-isak. Pelak! Tubuh Lui Hua terpelanting dan tangisnya makin mengguguk ketika dia bangkit berlutut lagi. Bibirnya mengalirkan darah dan pipinya yang ditampar oleh Bi Kiok menjadi merah sekali. Perempuan tak tahu malu. Dan engkau masih ada muka untuk pulang dan menceritakan semua itu kepadaku, ya? 100 kali mampus masih lebih baik daripada kau hidup mengenang penghinaan itu. Ampun, Pangcu. Sama sekali saya tidak ingin hidup, sama sekali saya tidak sudi mengenangkannya, saya menyerah kepada mereka, saya mempertahankan hidup sampai saat ini, hanya agar dapat melapor kepada Pangcu, karena hanya itulah harapan saya supaya dendam kami terbalas, harap Pangcu tidak melupakan mereka, Kiang Ti si Jahanam dan 4 orang pembantunya, kami berlima menanti pembalasan itu. Tiba-tiba Lui Hua meloncat ke belakang, mencabut pedangnya dan sekali menggerakkan kedua tangan yang memegang gagang pedang, dia membalikkan pedangnya menusuk dada sendiri. Krat! Pedang itu menembus ulu hatinya sampai ujung pedang keluar dari punggungnya. Guru dan murid itu tidak bergerak sedikit pun. Mata mereka menerima kenyataan yang mengerikan itu tanpa berkedip dan hal ini saja sudah membuktikan betapa keras hati mereka, dan betapa kuat perasaan mereka. Yobi Kiok tersenyum mengangguk, agaknya girang melihat bahwa anggota atau muridnya itu bukanlah seorang wanita lemah yang takut mati. Sambil memandang tubuh yang tertembus pedang itu, dia berkata lirih. Tenangkan hatimu, Lui Hua, mereka akan menebus semua ini. Dengan anggukan kepala ketua Giok Hongpang ini memberi isyarat kepada para penjaga wanita yang berada di situ untuk menyingkirkan dan mengurus baik-baik jenazah Lui Hua, setelah dia mencabut pedang Lui Hua dan menyuruh In Hong menyimpan pedang itu. Pedang inilah yang akan menghukum mereka, katanya. Simpan baik-baik, In Hong. Subo, mengapa kita tidak sekarang juga berangkat dan membasmi iblis-iblis Kui Engpang? In Hong sudah bangkit berdiri dan mengangkat pedang Lui Hua itu ke atas kepala. Duduklah, In Hong. Ingat, hati boleh panas akan tetapi kepala harus tetap dingin, itu merupakan syarat yang terutama bagi seorang ahli silat. Kalau menuruti perasaan amarah, pikiran menjadi kalut dan kita tidak dapat menguasai gerakan kita dengan sempurna dan hal ini berarti sudah kehilangan sebagian dari daya tahan dan kewaspadaan kita. In Hong menunduk, kagum dan harus membenarkan pendapat gurunya itu. Baik, Subo, dan maafkan kesembronoan Teocu, murid. Tidak apa, muridku. Ketahuilah,
Si berdebah Qiang Ti yang kini menjadi ketua Kui Engpang adalah murid kepala dari mendiang Kui Eng Niochu pendiri Kui Engpang. Ilmunya cukup hebat, terutama sekali Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, yang menjadi andalannya. Tangannya itu selain beracun juga amat kuat, bahkan dia berani menggunakan tangannya menangkis senjata tajam. Qiang Ti dengan sengaja melepas dan membebaskan Lui Hua, tidak dibunuhnya seperti 4 yang lain, tentu karena kesombongannya dan dia sengaja memberi kesempatan kepada Lui Hua untuk melapor ke sini. Hal itu berarti suatu tantangan. Dan orang yang telah berani menantang tentu sudah percaya kepada kekuatan sendiri dan tentu telah siap sedia menanti kedatangan kita. Maka kita tidak boleh bodoh dan sembrono, muridku. Perlukah kita takut, Subo? In Hong bertanya penasaran. Biarkan Tecu memimpin semua anggota kita menyerbu dan membasmi Kui Engpang sampai habis. Berhati-hati dan bersiasat bukanlah tanda takut, In Hong, melainkan tanda kecerdikan. Qiang Ti dan anak buahnya tidak perlu ditakuti, akan tetapi kedudukan Telaga Setan benar-benar amat berbahaya. Tidak ingatkah kau akan cerita Lui Hua betapa mereka menjadi tidak berdaya karena perahu-perahu mereka digulingkan? Kita sendiri, bahkan aku sekalipun, akan dapat berbuat apa kalau sampai terjatuh ke dalam air yang dalam dan kita tidak pandai renang? Tentu semua ilmu kita tidak akan banyak gunanya. Kesukaran kita menyerbu Kui Engpang adalah pada penyeberangannya. Kalau sudah mendarat di pulau itu, tidak ada kesulitan apa-apa lagi. Karena itu kita harus menggunakan siasat. In Hong kembali mengangguk-angguk membenarkan. Dia merasa ngeri juga kalau mengingat betapa sebelum berhasil mendarat di pulau sarang musuh itu, dia sudah terjatuh ke dalam air yang amat dalam. Bikiok lalu mengumpulkan semua anak buahnya yang berjumlah 50 orang. Ketika mereka semua diberitahu akan keputusan ketua mereka untuk menyerbu Kui Engpang, wanita-wanita itu bersorak girang karena semua telah mendengar akan kematian Lui Hua dan 4 orang temannya yang mengerikan dan mereka semua merasa sakit hati ingin membalaskan kematian teman-teman mereka. Dengan penuh perhatian mereka mendengarkan siasat yang diatur oleh ketua mereka dan pada hari yang ditentukan, berangkatlah semua anggota Giok Hongpang ini dengan berpencar merupakan kelompok-kelompok kecil agar tidak menarik perhatian orang, menuju ke Telaga Setan. Ketika semua anggota tiba di hutan di tepi telaga itu sebagaimana yang telah ditentukan semula. Bikiok dan In Hong telah lebih dulu tiba dan menanti di tempat itu. Guru dan murid ini sekali lagi merundingkan siasat dengan para anak buah Giok Hongpang. Kemudian Yo Bikiok mengajak muridnya untuk menggunakan ilmu berlari cepat menuju ke tepi telaga sebelah utara dan perjalanan ini biarpun dilakukan dengan cepat sekali masih memakan waktu sampai setengah hari lamanya. Pada menjelang tengah hari, seperti yang direncanakan pagi tadi sebelum ketua mereka pergi meninggalkan mereka, 50 orang anggota Giok Hongpang mulai bersolek, menambah pupur dan yanci, pemerah pipi, dan membereskan pakaian mereka. Kemudian beramai-ramai mereka memperlihatkan diri di pantai sambil berteriak terlak menantang Kui Engpang. Para anggota Kui Engpang yang bertugas menjaga di sekeliling telaga itu tentu saja sudah tahu akan kedatangan rombongan wanita Giok Hongpang ini, dan ketika para anggota mereka yang bertugas mencari ikan juga telah mendengar ribut di tepi telaga. Dengan jantung berdebar penuh ketegangan, juga penuh gairah ketika melihat 50 orang wanita yang hampir semua cantik-cantik dan muda-muda itu, para anggota Kui Engpang cepat melaporkan hal ini kepada ketua mereka dengan harapan mereka itu akan kebagian kelak kalau wanita-wanita itu dapat ditawan seperti yang telah terjadi dengan 5 orang tawanan tempo hari. Kini melihat banyaknya anggota Giok Hongpang yang cantik-cantik itu, mereka semua tentu akan memperoleh bagian. Qiang Ti tertawa bergelak ketika mendengar laporan bahwa di tepi selatan telaga itu telah datang 50 orang wanita cantik para anggota Giok Hongpang yang berteriak-teriak, memaki-maki dan menantang. Hahaha, mereka datang dan hanya menantang di tepi telaga? Hahaha, mereka tidak dapat menyeberang, akan tetapi akan memalukan sekali kalau kita tidak menyambut tantangan mereka. Apa sih kemampuan wanita-wanita itu kecuali menghibur kita dalam kamar? Kita berjumlah lebih banyak. Sambut mereka dengan 100 orang dan sedapat mungkin tawan mereka hidup-hidup. Mereka cantik-cantik dan muda-muda. Bagus, berarti kalian tidak perlu repot-repot menculiki gadis-gadis dusun lagi. Hahaha. Qiang Ti mengerahkan anggota-anggota perkumpulannya dan memerintahkan seorang pembantunya untuk membawa 100 orang menghadapi para anggota Giok Hongpang. Dia bukan seorang bodoh. Dulu sebelum menjadi ketua Kui Engpang,
Dia telah lama menjadi ketua Ui Hongpang dan sudah berpengalaman, maka ketika mendengar laporan bahwa 50 orang wanita Giok Hongpang itu datang tanpa ketua mereka, dia merasa curiga. Karena itu, dia hanya mengirim 100 orang anggota yang dianggapnya sudah cukup untuk menghadapi 50 wanita itu, sedangkan dia sendiri bersama sisa anggota perkumpulannya, kurang lebih 30 orang, tetap berada di pulau menjaga kalau ketua Giok Hongpang menggunakan siasat, memikat harimau meninggalkan sarang. Berbondong-bondong 100 orang anggota Kui Engpang meninggalkan pulau, menggunakan perahu-perahu besar kecil menuju ke tepi telaga di mana para wanita itu masih berteriak-teriak menantang. Kiang Ti sendiri, dengan sebuah teropong di tangannya, mengamati dari tepi pulau. Dia bangga sekali dengan teropong ini, teropong kepunyaan seorang asing dari barat, seorang yang bermata biru berambut kuning, yang pernah menjadi tamu gurunya di pulau itu dan yang meninggalkan teropong itu di situ sehingga kini menjadi miliknya. Dengan alat ini yang masih langka pada waktu itu, dia dapat mengikuti gerakan orang-orangnya di tepi telaga. Sambil berteriak-teriak penuh kegarangan, 100 orang anggota Kui Engpang itu sudah menyerbu ke darat, disambut oleh para wanita Giok Hongpang dan segera terjadi pertempuran kacau balau yang amat seru di tengah-tengah debu yang mengebul tinggi dan teriakan-teriakan mereka yang bercampur aduk. Karena jumlah orang-orang Kui Engpang 2 kali lipat lebih banyak, maka boleh dibilang setiap orang wanita Giok Hongpang dikeroyok oleh 2 orang pria. Namun dengan gerakan pedang yang cepat dan rapi, para anggota Giok Hongpang itu membela diri dengan baik sekali dan dengan kagum Kiang Ti melihat betapa wanita-wanita itu sama sekali tidak terdesak oleh jumlah lawan yang lebih banyak. Kiang Ti manusia hina, bersiaplah engkau untuk mampus. Suara yang halus akan tetapi nyaring dan menggetar aneh ini membuat Kiang Ti terkejut sekali. Cepat dia membalikkan tubuhnya dan dengan kaget melihat bahwa di depannya telah berdiri 2 orang wanita yang amat luar biasa cantiknya, terutama sekali yang muda. Biarpun sudah belasan tahun tak pernah bertemu, namun dia masih dapat mengenal Yo Bi Kiok, yang dahulu merupakan seorang gadis yang cantik sekali dan pernah tinggal di pulau sebelah utara. Dia tersenyum mengejek. Dugaannya ternyata tepat. Yo Bi Kiok hendak menggunakan siasat memancing orang-orangnya dan dia meninggalkan pulau dan diam-diam wanita ini mendarat di pulau melalui utara yang tentu saja tidak terjaga karena semua perhatian ditujukan kepada wanita-wanita Giok Hongpang yang sengaja mengacau di tepi selatan. Akan tetapi melihat bahwa yang muncul hanyalah Yo Bi Kiok seorang bersama seorang gadis muda, hatinya menjadi besar dan cepat dia bersuit memberi tanda. Berserabutan datanglah 30 orang yang telah dipersiapkan dan dalam sekejap mata saja Yo Bi Kiok dan In Hong sudah dikepung. Yo Bi Kiok tersenyum mengejek. Kiang Ti, engkau sudah tahu akan dosa-dosamu terhadap 5 orang anggota kami, lekas berlutut dan menyerah, kembali Yo Bi Kiok berkata halus, akan tetapi di dalam kehalusan suaranya itu terkandung sesuatu yang menyeramkan karena senyum mengejek dan pandang mata seperti ujung pedang itu mengandung ancaman maut. Hahaha. Bukankah engkau Giok Hongcu Yo Bi Kiok yang dulu itu? Sudah belasan tahun tidak jumpa, engkau menjadi makin matang dan cantik saja. Giok Hongcu, jangan persalahkan aku tentang 5 orang anggotamu itu. Engkaulah sendiri yang bersalah. Di antara kita masih ada ikatan, engkau murid Siang Tok Moli dan aku murid Kui Eng Nio Chu, mengapa engkau mengirim orang-orang menyelidiki tempatku dan melakukan penghinaan serta membunuh 4 orangku? Kalau memang engkau ingin pindah dengan para anggotamu ke sini, mengapa tidak datang secara baik-baik dan berdamai saja? Kalau kita bersatu, bukankah kita akan merupakan kekuatan yang hebat? Engkau menjadi istriku, dan para anggotamu boleh memilih suami di antara anggotaku, bukankah itu baik sekali? Tutup mulutmu yang busuk. Yo Bi Kiok memaki marah, akan tetapi Kiang Ti hanya tertawa mengejek. Yo Bi Kiok, tidak perlu engkau bersikap sombong seperti ini. Orang-orangmu hanya berjumlah 50 orang dan sekarang tentu telah ditawan semua oleh 100 orang anggotaku, dan engkau sendiri bersama Nona Jelita ini telah dikepung. Engkau yang buta dan tidak tahu bahwa kematian sudah berada di depan hidung. Lihatlah baik-baik apa yang terjadi di seberang sana. Yo Bi Kiok menunjuk ke arah tepi telaga di mana terjadi pertempuran. Kiang Ti cepat menengok ke arah seberang telaga dengan teropongnya dan seketika mukanya berubah. Dengan jelas dia melihat betapa sebagian dari orang-orangnya telah roboh dan sebagian lagi kini telah menyerah, ditodong pedang dan tidak ada seorang pun di antara anggotanya yang berani melawan lagi. Tak disangkanya pertempuran berjalan secepat itu dengan kekalahan pihaknya yang berjumlah 2 kali jumlah lawan banyaknya. Pengecut! Dia berteriak,
lalu menurunkan teropongnya dan membalik menghadapi dua orang wanita itu sambil berseru kepada para pembantunya. Tangkap mereka berdua. Melihat kekalahan pihaknya, timbul keinginan di hati Kiang Ti untuk menawan hidup-hidup ketua Giok Hongpang ini dan menjadikannya sebagai sandera untuk menaklukkan semua anggota Giok Hongpang. 30 orang anak buah Kui Engpang mengepung ketat dan mereka sudah siap untuk menangkap dua orang wanita itu. Hati mereka besar karena mereka yang tidak menggunakan teropong tentu saja masih belum tahu apa yang terjadi dengan kawan-kawan mereka yang menyerbu ke darat. Kini, menghadapi hanya dua orang wanita cantik saja, tentu mereka memandang rendah. In Hong, kau hajar anjing-anjing itu, biar aku yang menangkap segalanya. Yo Bi Kiok berkata sambil tersenyum kepada muridnya, sikap mereka berdua tenang sekali seolah-olah yang mengepung dan mengancam mereka itu bukan manusia, hanya boneka-boneka hidup belaka yang tidak perlu dikhawatirkan. Kiang Ti yang terlalu mengandalkan kepandaian sendiri dan mengandalkan jumlah banyak, menjadi marah sekali. Dia ingin menangkap hidup-hidup dua orang musuh ini, maka dia pun berkata nyaring. Kalian semua tangkap nona muda itu, awas jangan sampai kulitnya yang halus itu lecet-lecet. Kalian berempat membantu aku menghadapi iblis cantik ini. Perintah terakhir dia tujukan kepada 4 orang pembantunya yang merupakan tokoh-tokoh terpandai sesudah dia di Kui Engpang. In Hong tanpa menjawab mentaati perintah gurunya, sekali meloncat tubuhnya sudah mencelat ke kiri, menjauhi gurunya sehingga para pengepung yang kini juga berpencar dan terpecah menjadi dua itu cepat mengepung gadis ini dengan ketat. Dengan pandang mata bersinar-sinar penuh gairah karena biarpun mereka ini tahu bahwa gadis secantik ini tentu akan diambil sendiri oleh sang ketua, namun setidaknya dalam menangkapnya mereka memperoleh kesempatan untuk memuaskan tangan-tangan mereka. 26 orang laki-laki yang merupakan pasukan inti dari Kui Engpang, pengawal-pengawal setia dari Kiang Ti karena mereka ini semua adalah bekas anggota Ui Hongpang, kini mengepung seorang darah remaja yang kelihatannya tenang berdiri di tengah kepungan, sedikit pun tidak kelihatan gentar, bahkan tidak mau mencabut pedangnya. Berdiri dengan kedua kaki agak terpentang lebar, kedua tangan tergantung di kanan kiri tubuh, renggang dari badan, tegak dan muka menghadap ke depan, sama sekali tidak bergerak, dan hanya sepasang mata yang indah seperti mata burung hong itu saja yang bergerak, meleret ke kanan kiri dengan lambat, dan ada bayangan senyum tersembunyi di balik sepasang bibir yang merah membasah itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Demikian pula dengan Yo Bi Kiok. Wanita ini pun berdiri seperti sikap muridnya, hanya bedanya kalau In Hong berdiri dengan wajah dingin dan senyum yang seolah-olah membayang atau bersembunyi di balik bibirnya itu hanya tampak karena memang bentuk mulutnya amat manis seolah-olah selalu bersenyum, sebaliknya Bi Kiok tersenyum, senyum mengejek dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh semangat. Atau mungkin itu adalah suatu kemarahan yang terselubung di balik ejekan sikapnya. Matanya melirik ke arah Kiang Ti dan 4 orang pembantunya itu berganti-ganti dan di dalam telinganya berdengung kembali ucapan terakhir Lui Hua. Harap Pangcu tidak melupakan mereka, Kiang Ti si Jahanam dan 4 orang pembantunya. Tidak, Lui Hua, aku tidak akan melupakannya. Tiba-tiba dia berkata pada saat Kiang Ti dan 4 orang pembantunya menerjangnya dari 5 penjuru. Kiang Ti yang dahulu pernah mengenal Yo Bi Kiok, memandang rendah. Maka dia dan 4 orang pembantunya tidak menggunakan senjata, melainkan menerjang dengan tangan kosong. Pertama, karena dia memandang rendah dan sudah merasa yakin bahwa mereka berlima sudah pasti akan dapat mengalahkan ketua Giok Hongpang ini, dan kedua karena memang dia ingin menawan hidup-hidup wanita yang amat cantik ini. Kepercayaan pada diri sendiri diperkuat dengan adanya ilmu Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, yang dahsyat, apalagi karena 4 orang pembantu itu merupakan juga murid-murid kepala yang sudah melatih diri dengan Hek Tok Chiang pula, sungguh pun keampuhan tangan beracun mereka masih belum dapat menyamai guru mereka. Akan tetapi, Bi Kiok menghadapi serangan bertubi mereka itu dengan sikap tenang saja, tubuhnya hanya mengelak sedikit dan kedua tangannya dikebutkan ke kanan kiri dan ke atas bawah. Plak 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 plak. Beruntun 5 kali tangan 5 orang pria yang mengandung getaran tenaga Hek Tok Chiang itu bertemu dengan bayangan tangan Bi Kiok dan akibatnya, 4 orang pembantu Kiang Ti terhuyung ke belakang dengan mulut menyeringai kesakitan, sedangkan Kiang Ti sendiri meloncat ke belakang dan memegangi lengan kanannya yang terasa panas dan nyeri. Dia memandang dengan mata terbelalak, akan tetapi Bi Kiok hanya berdiri tegak sambil tersenyum, memandang mereka bergantian dengan sikap mengejek sekali. Aug! Kiang Ti menggerakkan kedua lengannya yang membentuk gerakan-gerakan saling bersilang,
Kedua tangan seperti cakar harimau dan kedua lengan tergetar makin lama makin keras dan lengan itu mulai berubah menjadi hitam. Inilah pengerahan tenaga Hek Tok Chiang yang dahsyat. Karena tadi mereka memandang rendah, tentu saja mereka hanya ingin mengalahkan wanita ini tanpa harus menggunakan Hek Tok Chiang. Akan tetapi, begitu merasa betapa kuatnya tangkisan wanita itu, kuat dan cepat sekali, mereka maklum bahwa ketua Giok Hongpang ini memang hebat, maka Kiang Ti lalu mengerahkan Hek Tok Chiang. 4 orang pembantunya pun lalu mengeluarkan pekik dahsyat dan seperti yang dilakukan ketua mereka, 4 orang ini pun menggerak-gerakkan kedua lengan sampai lengan mereka mulai tampak kehitaman, sungguh pun tidak sehitam lengan Kiang Ti. Itukah Hek Tok Chiang? Hanya permainan kanak-kanak saja. Yo Bi Kiok mengejek. Serang perempuan sombong ini. Kiang Ti memberi aba-aba. Dia masih tidak ingin sekaligus membunuh wanita cantik ini, maka dia hanya menyuruh 4 orang pembantunya, karena, kalau dia sendiri yang maju menyerang menggunakan Hek Tok Chiang, ia khawatir kalau wanita ini akan roboh tewas seketika. 4 orang pembantunya juga menjadi penasaran dan mulai marah oleh ejekan wanita itu. Mereka tidak memperdulikan lagi perintah guru dan ketua mereka untuk menangkap Bi Kiok, dan sekali maju, mereka telah mengerahkan tenaga Hek Tok Chiang untuk menyerang dengan pukulan-pukulan maut. Hai! Hampir berbareng mereka mengeluarkan teriakan keras dan menerkam maju sambil memukul dengan tangan terbuka yang berwarna kehitaman dan mengeluarkan bau amis seperti darah membusuk. Bi Kiok dengan tenang mengelak ke kanan kiri, dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat cepat, lenyap dari dalam kepungan 4 orang itu. 4 orang itu terkejut, memandang ke kanan kiri mencari-cari. Dia di atas? Kiang Ti berseru, kaget juga melihat betapa tadi tubuh wanita itu mencelat ke atas dengan kecepatan kilat. 4 orang itu cepat memandang ke atas dan melihat bayangan lawan menukik turun. Dengan penuh kemarahan mereka menyambut dengan pukulan-pukulan Hek Tok Chiang, akan tetapi kembali tubuh itu berkelebat dan lenyap. Robohlah! Terdengar bentakan halus dan berturut-turut 4 orang itu terpelanting dalam keadaan lemas karena jalan darah mereka di belakang pundak telah tertotok, membuat mereka roboh tak dapat bergerak lagi, lemas seluruh tubuh dan hanya mata mereka saja yang dapat melotot memandang kepada wanita itu dengan penuh kengerian. Kiang Ti menjadi marah sekali. Dia mengira bahwa wanita itu takut menghadapi Hek Tok Chiang, maka tadi telah mempergunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang amat luar biasa untuk mengalahkan para pembantunya. Akan tetapi kalau hanya mengandalkan ginkang, dia tidak takut, karena Hek Tok Chiang di tangannya luar biasa kuatnya, dan sekali saja wanita ini kena dipukul olehnya, bahkan terkena sambaran hawa pukulannya saja, tentu akan roboh. Sementara itu, In Hong juga sudah dikeroyok oleh 26 orang pria. Karena ingin mentaati perintah ketua mereka, juga karena berebut ingin dapat memeluk dan menggerayangi tubuh gadis yang cantik sekali itu dengan tangan mereka yang sudah gatal-gatal rasanya, 26 orang itu tidak menggunakan senjata, bahkan tidak memukul hanya menubruk dan hendak memeluk dan menangkap In Hong. Akan tetapi, terjadilah keanehan luar biasa. Gadis itu hanya mengelak ke sana-sini dan tidak ada sebuah pun di antara tangan yang sebanyaknya itu pernah dapat menyentuhnya. Bahkan kalau ada tangan yang tidak keburu dielakkan saking banyaknya, belum sampai tangan itu menyentuh kulit tubuh In Hong, tangan itu sudah terpental seperti ada yang menangkis, seperti terdorong oleh tangan yang tidak kelihatan. In Hong sama sekali tidak membalas, hanya mengelak bukan karena takut tertangkap karena dengan sinkangnya yang mujizat dia mampu melindungi kulitnya dengan hawa yang cukup kuat untuk membuat tangan mereka terpental, akan tetapi dia mengelak untuk menjauhkan diri karena dikepung seperti itu dia merasa jijik. Apalagi karena kepungan ketat dengan 26 orang pria itu menimbulkan bau apak dan kecut dari keringat dan mulut mereka. In Hong adalah seorang dara yang amat mencinta gurunya. Bagi dia, Yo Bi Kiok adalah seorang guru, seorang ketua, sahabat, dan juga kakak atau pengganti ibu sendiri. Hanya Bi Kiok seoranglah yang dipandangnya di dunia ini. Maka tidak mengherankan apabila dia amat mencinta dan taat kepada gurunya ini. Di dalam pertandingan ini, ketika melihat gurunya dikeroyok oleh ketua Kui Engpang dan 4 pembantunya yang dia tahu jauh lebih lihai daripada 26 orang yang mengeroyoknya, maka dia tidak mau merobohkan seorang pun lawan sebelum gurunya lebih dulu merobohkan para pengeroyoknya. Dia tidak mau mendahului gurunya karena hal ini dianggapnya akan dapat menimbulkan tidak senang di hati gurunya. Inilah sebabnya mengapa In Hong hanya menghindarkan diri dari semua tangan itu tanpa mau membalas sama sekali. Hai!
Tiba-tiba Qiangti memekik keras saking marahnya ketika pukulan-pukulannya selalu mengenai tempat kosong. Kedua tangannya kini mendorong ke depan, ke arah dada Bi Qiok dan dari kedua telapak tangannya yang amat hitam itu menyambar hawa pukulan dahsyat disertai bau yang amat amis. Sekali ini, Bi Qiok tidak mengelak, bahkan juga menggerakkan kedua lengan, dengan kedua tangan terbuka menyambut dorongan telapak tangan lawan itu. "Ah, engkau mencari mampus," demikian suara hati Qiangti sambil mengerahkan Hek Tok Chiang sekuatnya sehingga kedua lengannya berubah menjadi hitam sekali, mengkilap dan mengeluarkan bau yang amis memuakkan. Plak! Dua pasang telapak tangan itu bertemu, saling tempel dan saling dorong dengan kekuatan yang dahsyat. Tubuh Qiangti tergetar hebat dan ketua Kui Engpang ini segera mengerahkan seluruh tenaganya dengan keyakinan bahwa wanita ini tentu akan roboh dengan tubuh hitam semua karena racun dari hawa pukulan Hek Tok Chiang. Akan tetapi, Bi Qiok berdiri tegak dengan kedua lengan lurus, tubuhnya sedikit pun tidak bergoyah, sedangkan mata dan mulutnya membayangkan ejekan yang membuat Qiangti makin penasaran dan makin marah. "Hah!" ejek. Dia kembali mengerahkan tenaga dan bukan main kagetnya ketika dia merasa bahwa kedua tangannya bertemu dengan hawa yang amat panas, dan tenaga yang amat dahsyat sehingga membendung semua tekanan hawa pukulan Hek Tok Chiang. Bahkan mendorong tenaga Hek Tok Chiang membalik, kemudian hawa panas itu mulai menyerangnya, keluar dari telapak tangan halus itu, mula-mula memasuki ujung jari-jari tangannya, kemudian makin lama makin jauh memasuki tangannya. Qiangti terkejut bukan main. Jari-jari tangannya seperti dibakar rasanya. Dia cepat berusaha untuk melepaskan kedua tangannya, akan tetapi ternyata kedua tangan itu sudah melekat kepada tangan lawan, sedikit pun tidak dapat direnggangkan, apalagi dilepaskan. Beberapa kali dia berusaha menarik kembali kedua tangan, namun akhirnya dia maklum bahwa hal itu tidak mungkin. Maka dia menjadi nekat, tenaga Hek Tok Chiang makin ia kerahkan, namun semua sia-sia belaka. Hawa panas makin mendesak jauh, melalui pergelangan tangan, terus naik ke lengannya dan ketika tiba di atas siku, dia tidak kuat lagi bertahan saking panas dan nyerinya sehingga Qiangti, ketua Kui Engpang itu menjerit-jerit. "Aduh panas, panas! Aduh, lepaskan!" Tanpa malu-malu lagi Qiangti yang selama ini terkenal sebagai seorang ketua Kui Engpang yang ditakuti, kini berteriak-teriak, mukanya pucat sekali dan penuh dengan keringat dingin, kedua lengannya kemerahan seperti dipanggang api, kedua kaki menggigil menahan kenyerian yang amat hebat. Bi Qiok tersenyum lebar, kedua tangannya menggigil ketika dia mengerahkan tenaga sinkangnya sehingga serangannya menjadi makin hebat, membuat kedua lengan Qiangti ikut menggigil. "Aduh! Aduh! Ampun!" Qiangti yang kini merasa betapa seluruh tubuhnya seperti ditusuki jarum dan dipanggang di atas api itu mengeluh dan minta-minta ampun. Krek! Krek! Aug! Tubuh Qiangti menjadi lemas dan dia roboh pingsan ketika Bi Qiok menarik kembali kedua tangannya setelah dengan sinkangnya dia membuat tulang-tulang dari kedua lengan lawannya itu retak-retak. "In Hong, sudahi main-mainmu dengan mereka?" Bi Qiok berkata kepada muridnya ketika dia menengok dan melihat betapa muridnya itu masih dikepung dan dikeroyok 26 orang pria itu tanpa membalas, hanya mengelak ke sana-sini dengan cekatan seperti seekor burung walet. "Baik, Subo." In Hong berkata setelah dia melihat betapa Subonya sudah merobohkan semua orang lawannya. Dia menggerakkan kedua tangannya berkali-kali sambil berseru. "Robohlah!" Hebat bukan main akibatnya. Berturut-turut, 26 orang itu roboh dan tak dapat bangun kembali sehingga tubuh mereka malang melintang dan tumpang tindih di atas tanah. Cepat sekali pengeroyokan itu selesai dan kini yang tampak hanya In Hong di tengah-tengah tubuh 26 orang malang melintang di sekelilingnya, mereka semua menjadi korban sasaran Siang Tok Swea, pasir racun harum, yang tadi disebar oleh darah itu. Racun yang berupa pasir ini memang hebat sekali, mengeluarkan sinar dingin hijau dan berbau harum, akan tetapi tidak hanya dapat merobohkan dan membuat lawan pingsan seperti halnya 26 orang itu, bahkan kalau dikehendaki oleh In Hong, dapat pula mencabut nyawa lawan. Tadi melihat betapa gurunya merobohkan 5 orang pengeroyoknya tanpa membunuh, dia pun hanya merobohkan mereka dengan pasir tanpa membunuh, hanya membuat mereka pingsan saja. Pada saat itu, perahu-perahu yang ditumpangi oleh anak buah Giok Hongpang telah tiba di pulau. Berkat petunjuk para tawanan yaitu orang-orang Kui Engpang yang menyerah dan takluk, para anggota Giok Hongpang dapat mendarat di pulau dengan selamat.
Bi Kiok lalu menyuruh para anak buahnya membawa semua tawanan itu ke ruangan besar di mana dia dan In Hong duduk di atas kursi, juga memerintahkan agar semua keluarga anggota Kui Eng Pang, baik yang terluka atau yang tidak, pendeknya mereka yang belum mati, dikumpulkan di ruangan itu, dijaga oleh para anggota Giok Hong Pang. Kiang Ti dan para anggotanya sudah siuman kembali dan kini dia duduk di atas lantai di depan Bi Kiok dengan muka pucat. Tahulah dia bahwa riwayatnya sebagai ketua Kui Eng Pang habis sampai di situ saja. Tak pernah diduganya bahwa kini Bi Kiok memiliki ilmu kepandaian yang sedemikian hebatnya, jauh lebih hebat dari kepandaiannya sendiri, bahkan dia yakin lebih hebat daripada tingkat kepandaian mendiang gurunya, Kui Eng Niochu atau guru Bi Kiok, Siang Tok Moli. Kalau saja dia tahu akan hal itu, tentu saja tidak akan begitu bodoh untuk melawannya. Dan dia bergidik kalau mengingat akan apa yang telah dia lakukan terhadap 5 orang wanita anggota Giok Hong Pang beberapa hari yang lalu itu. Rasa takut mendatangkan kebencian yang hebat dan sekiranya kedua lengan tangannya tidak patah-patah tulangnya sehingga kedua lengannya itu lumpuh tak dapat digerakkan lagi, tentu Kiang Ti akan mengamuk dan melawan sampai tewas. Dia mengerti bahwa dirinya tidak tertolong lagi dan dia tidak mungkin bisa mengharapkan pengampunan dari wanita yang seperti iblis itu, wanita cantik yang sikapnya dingin menyeramkan, yang kini bersama darah jelita yang amat lihai itu duduk di depannya, memandang dengan mata seperti hendak membunuhnya dengan sinar matanya. Suasana sunyi, tak seorang pun berani bergerak, bahkan semua anak buah Kui Eng Pang seperti menahan napas saking tegang dan takutnya. Di sana-sini terdengar isak tertahan dari istri dan keluarga para anggota Kui Eng Pang yang sudah tewas dalam penyerbuan anak buah Giok Hong Pang itu. Kiang Ti, apakah engkau sudah mengetahui akan dosamu? Tiba-tiba terdengar suara halus ketua Giok Hong Pang, membuat para pendengarnya terkejut dan semua mata kini tertuju kepada Kiang Ti yang duduk di atas lantai sambil menundukkan mukanya. Ketua Kui Eng Pang itu mengangkat muka. Yo Bi Kiok, aku sudah kalah, mau bunuh terserah. Tak perlu lagi banyak cakap. Yo Bi Kiok tersenyum. Engkau dan 4 orang pembantumu ini melakukan kekejian terhadap Lui Hua, dan sekarang dia telah menanti kalian berlima di alam baka untuk membuat perhitungan dengan kalian. Kiang Ti menunduk. Maklumlah dia bahwa perbuatannya itu merupakan kebodohan dan kelalaiannya, memandang rendah kepada orang lain. Kesenangan dan kenikmatan yang didapatnya ketika dia mempermainkan Lui Hua sungguh tidak sepadan dibandingkan dengan hukumannya, dengan kematian yang sudah membayang di depan mata. Menyesal? Tidak, orang seperti Kiang Ti tidak pernah mengenal sesal, karena bagi orang seperti dia, hidup berarti pengejaran kesenangan, dan mati adalah resikonya. Aku sudah melakukan itu, habis engkau mau apa, tantangnya untuk menutupi rasa takutnya, karena betapapun juga, ada perasaan takut dan ngeri menghadapi kematian, meninggalkan semua kesenangan dunia dan menghadapi suatu keadaan lain yang masih rahasia, yang tak dapat dibayangkannya akan bagaimana jadinya setelah mati, akan tetapi banyak dongeng tentang neraka telah membuatnya ngeri juga. Pangcu, harap Pangcu sudi mengampuni hamba, seorang di antara 4 pembantu Kiang Ti terdengar memohon dengan suara ketakutan. Pangcu, ampunkan kami hanya menjalankan tugas. Kami hanya diperintah oleh Pangcu kami. Bibir yang tersenyum manis itu tiba-tiba berubah menjadi cemberut. Sejenak Bi Kiok menyapu 4 orang itu dengan pandang mata penuh penghinaan, melihat betapa 4 orang itu sambil berlutut mengangguk-anggukan kepala sampai dahi mereka menyentuh lantai dan mulut mereka tiada hentinya mengeluarkan suara seperti orang menangis sambil minta-minta pengampunan. Pengecut hina dan busuk. Tiba-tiba Bi Kiok membentak, tangannya bergerak dan tampaklah sinar berkilat menyambar ke arah 4 orang itu yang menjerit dan roboh terlentang, berkelojotan seperti ayam-ayam disembelih dengan leher putus. Kiang Ti memandang 4 orang pembantunya itu dengan muka pucat, akan tetapi hatinya puas karena dia pun mendongkol sekali menyaksikan sikap mereka tadi. Kiang Ti, engkau manusia busuk dan kejam, akan tetapi sikapmu cukup gagah, maka engkau patut menerima hukuman yang lebih ringan. Nah, kau temuilah Lui Hua di sana. Kembali sinar kilat menyambar dari tangan Bi Kiok disusul robohnya Kiang Ti yang tak dapat bergerak lagi karena lehernya sudah terbabat putus oleh sinar pedang tadi. Hebat bukan main cara Bi Kiok mencabut dan menggerakkan pedangnya, tidak dapat diikuti pandang mata semua orang yang berada di situ kecuali In Hong. Cepat sekali gerakannya sehingga yang nampak hanyalah sinar berkilat dari pedang Lui Kong Kiam, pedang sinar kilat, yang menyilaukan mata.
Dan dengan tepatnya pedang itu menyambar, merobohkan 4 orang yang mati setelah berkelojotan dan mengalami siksaan yang agak lama, sedangkan Kiang Ti roboh dan tewas seketika sehingga mungkin saja arwahnya masih belum sadar bahwa dia telah meninggalkan raga karena selain lehernya putus juga lebih dulu jantungnya tertembus pedang. Semua orang memandang dengan wajah pucat lalu menundukkan muka. Orang-orang Kui Engpang gemetar dan ketakutan, bahkan para anggota Giok Hongpang juga tidak ada yang berani bersuara. Mereka maklum bahwa kalau ketua mereka yang cantik itu sedang marah, dia menjadi berbahaya bukan main. Sekarang, mereka yang dahulu memperkosa dan mempermainkan 4 orang anggota Giok Hongpang sampai mati, majulah semua. Suara ini halus, namun mengandung sesuatu yang membuat mereka yang merasa berdosa menggigil ketakutan. Tentu saja tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani berkutik, apalagi maju ke depan wanita luar biasa itu. Bi Kiok mengerutkan alisnya. Dari penuturan mendiang Lui Hua, dia mendengar bahwa Lui Hua diperkosa dan dihina oleh Kiang Ti dan 4 orang pembantunya yang semua telah dia bunuh sebagai hukuman, akan tetapi menurut Lui Hua, 4 orang anak buahnya yang lain itu direjang dan diperkosa di tempat terbuka oleh banyak sekali anggota Kui Engpang. Diperkosa di depan umum secara bergantian sehingga mereka itu tewas dalam keadaan mengerikan dan menyedihkan. Bi Kiok mulai menyapu semua orang yang berada di ruangan luas itu dengan pandang matanya dan pandang mata itu berhenti di kelompok keluarga ini, dari nenek dan kakek sampai anak-anak menundukkan muka dan kelihatan ketakutan dan berduka, kecuali seorang wanita muda yang berwajah manis, berusia paling banyak 30 tahun. Wanita ini memandang ke arah tubuh Kiang Ti yang tak berkepala lagi dan tubuh 4 orang pimpinan Kui Engpang yang berkelojotan dalam sekarat itu dengan mata bersinar-sinar penuh kepuasan dan kebencian. Hei, kau kesinilah. Bi Kiok menggapai dengan tangannya. Wanita itu terkejut dan baru sekarang kelihatan ketakutan, akan tetapi Bi Kiok tersenyum dan berkata, "Jangan takut karena mulai saat ini, engkau kuangkat menjadi seorang pelayanku. Engkau akan terlindung dan tak seorang pun akan berani mengganggumu." Wanita cantik itu melangkah maju lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Bi Kiok. "Terima kasih atas kebaikan Pangcu yang terhormat." Sikap dan kata-kata wanita ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang pernah terdidik, bukan seorang wanita kasar istri penjahat atau perkumpulan sesat. "Siapa namamu?" "Saya bernama Bai Kiat Bue, Pangcu." "Bagaimana engkau bisa berada di tempat ini?" Mendengar pertanyaan ini, air mata bercucuran dari sepasang mata Kiat Bue dan dia lalu bercerita dengan suara tersendat-sendat. Kiranya wanita muda ini, yang menjadi istri seorang di antara 4 pembantu Kiang Ti, adalah wanita culikan seperti sebagian besar wanita lain, yang berada di situ. Dia sedang menjadi pengantin ketika orang-orang Kui Engpang menyerbu perkampungannya dan dia dilarikan, kemudian dipaksa menjadi istri seorang di antara 4 pembantu Kiang Ti. Dia merasa sakit hati, dia membenci suaminya dan semua orang Kui Engpang akan tetapi tentu saja dia tidak berdaya dan harus menelan segala kesengsaraannya. Hari ini, dengan mata kepala sendiri saya menyaksikan betapa semua sakit hati saya terbalas oleh Pangcu, betapa puas dan berterima kasih hati saya terhadap Pangcu, dia menangis lagi. Bi Kiok tersenyum. Tidak salah dugaannya. "Kiat Bue, mulai sekarang engkau menjadi anggota Giok Hongpang. Engkau sendiri mengalami kebiadaban kaum pria Kui Engpang ini, maka sekaranglah tiba saatnya untuk menghukum mereka. Engkau tentu tahu siapa di antara mereka yang telah melakukan pemerkosaan biadab terhadap 4 orang rekanmu itu." Kiat Bue mengangguk. "Saya tahu, Pangcu, saya juga menyaksikan semua perbuatan biadab itu dengan mata kepala sendiri." "Nah, kau tunjuklah mereka seorang demi seorang." Bi Kiok lalu menunjuk 3 orang pembantunya. "Kalian melaksanakan hukumannya." 3 orang wanita yang ditunjuk itu tersenyum, mengangguk dan mencabut pedang masing-masing, lalu mengikuti Kiat Bue yang tampaknya gembira dan tidak kalah ganasnya dibandingkan dengan 3 orang wanita Giok Hongpang yang dengan penuh gairah hendak melaksanakan hukuman sebagai algojo-algojo dari orang-orang Kui Engpang itu. "Nah, ini dia, dan itu, dan itu." Kiat Bue menudingkan telunjuknya dan setiap kali dia menuding, tampak sinar pedang berkelebat, disusul suara jerit mengerikan dan robohlah laki-laki yang dituding oleh Kiat Bue, roboh dalam keadaan mengerikan karena 3 batang pedang itu selalu menyambar ke bawah dan membacok ke arah anggota kelamin para pria itu. Darah muncrat-muncrat dan ruangan itu banjir darah.
Pekik dan jerit susul-menyusul dan dalam beberapa menit saja ruangan itu penuh dengan orang-orang yang berkelojotan dalam sekarat. Lebih dari 50 orang laki-laki tewas sebagai akibat penudingan telunjuk yang kecil mungil dari Kiat Bue. Wanita ini nampak puas sekali, matanya berkilat-kilat, wajahnya kemerahan dan berseri-seri. Tak disangkanya bahwa hari itu dia akan dapat membalas dendam sedemikian puasnya. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.